Pemirsa masih di IDX Succession Closing. Sebelum kita melihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan Ibu Liza, kita akan coba bahas secara teknikal untuk beberapa saham dari properti yang hari ini mengalami penguatan signifikan. Kita ke SMRA terlebih dahulu. Ibu Liza menguat Ya. di 7,89% dan ditutup Mm-mm. level 615. Peluang besok jelang libur akhir pekan, Ibu Liza. Oke, dengan kenaikan setinggi ini, rasa-rasanya dia sudah cukup breakout resisten di 600 610. Jadi hopefully ada potensi bullish lebih lanjut ke 670. Tapi besok mungkin kalau misalkan dia mau uji support dulu ke sekitar 600, jangan kaget. Mungkin itu bisa kita gunakan untuk kesempatan buy on weakness. Baik, selanjutnya untuk P1, Ibu, 470 Oke. penutupan hari ini. Ya, 470 dengan volume hari ini cukup tinggi, breakout-nya terbilang valid. Oleh karena itu masih ada potensi kenaikan sampai 490 atau 500 ya. Tapi perhatikan support di sekitar 470, ya harga closing hari ini sorry. 46 464 464 itu sebagai support terdekat. Dari P1 kita bergeser ke CTRA ini, Ciputra. Hari ini menguat di Oke. 4,64% dan berada di level 1015. Jangka pendek arahnya kemana, Ibu Liza? Oke, CTRA untuk jangka pendek, oke, mungkin bisa ke arah siap-siap 1040 atau level high-nya ada di sekitar 1100. Perhatikan support terdekat itu ada di sekitar angka 975 sampai 1975 sampai 970. Terakhir untuk BSDE, Ibu Liza, Ya. 3,83%, 950. Oke, untuk BSDE, nah ini juga hari ini sama-sama tembus support ya, cuman hari ini 955 kayaknya mentok resisten. So, besok tolong diperhatikan kalau 955-nya tembus, maka BSDE berpotensi ke 1000 and then 1010 sampai pucuk tertingginya 1025. Secara keseluruhan, Ibu Liza, momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan penguatan saham-saham dari properti ini? Dari sisi tren ini sudah menunjukkan pembalikan tidak atau masih dalam Ya, tren turun secara keseluruhan? bisa dibilang untuk jangka pendek, trennya dari sektor properti ini sudah mulai naik, jadi kita bisa trading. Tapi seperti tadi saya katakan ada beberapa saham yang sudah berada di area resisten, tunda average up Anda sampai mereka bisa breakout level tersebut. Baik, rekomendasi dan juga review dari beberapa saham properti yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan berikutnya saya akan coba sampaikan saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Ibu Liza Kamalia Suryanata untuk perdagangan esok hari. Di antaranya adalah dari pertambangan batubara. Ada Bumi lebih ke arah spekulatif buy. Hari ini Bumi lebih ke arah tertekan. Supportnya di 190, resistennya hingga ke 240, pemirsa. Kemudian juga ada MTEK spekulatif buy, supportnya di 1580, resistennya dengan paling tinggi ada di 1800-an. Jasa Marga juga spekulatif buy, supportnya di 3220, resistennya hingga 3400, dan terakhir dari perbankan ada BBTN, buy on break lebih direkomendasikan dengan posisi supportnya hingga 1500 dan resistennya ini juga cukup banyak dengan resisten tertinggi di 1625. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita ke Bumi terlebih dahulu, Ibu Liza. Ini tampaknya sentimen positif cukup banyak memayungi Bumi dalam beberapa perdagangan hari terakhir dan hari ini Bumi justru tertekan setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan sebelumnya. Analisis Anda untuk Bumi? Ya, memang kemarin posisinya sudah mulai bagus ya Mas David, ketika Bumi itu breakout resistance 194, namun hari ini tampaknya harus kembali turun lagi, malah bikin posisi kembali dilema ya, karena dia tutupnya tuh di bawah support 192 194 gitu. Buat saya ini posisinya masih hold, tapi kita jangan beli terlalu banyak dulu, average up-nya nanti kalau sudah di atas angka bulat 200 ya, secara itu adalah batas psikologis. Nah, Bumi ini sebenarnya menyimpan potensi penguatan cukup oke, lumayan, kalau 200-nya tembus, maka mudah-mudahan bisa lancar ke 220 sampai 240. Potential upside-nya bisa sampai 20% ya.
Beralih ke saham pilihan yang kedua ada MTEK yang hari ini tertekan di 3,07%. Apakah pelemahan ini dimanfaatkan momentumnya Ibu Liza tapi lebih ke arah spekulatif buy? Iya betul. Jadi MTEK ini memang seperti saya katakan masih spekulatif sekali karena justru di posisi ini persis dia berada di area support ya, support jangka pendek. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi indikator ini apa namanya? Dia punya RSI sudah berada di area oversold. Nah, jadi kita memang masih highly spekulatif buy. Jadi jangan beli banyak-banyak dulu ya. Oke, kemudian di average up bertahap selepas level-level resisten tadi. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, kita akan coba lihat saham pilihan selanjutnya. Kita akan coba lihat dari BBTN ini Bu, lebih ke arah buy on break Ibu Liza. Ya, nah kalau BBTN ini karena mendukung sektor properti juga ya, jadi seperti tadi kita katakan PT SMF ini kan bertugasnya untuk mengamankan kredit perumahan. So probably bank yang akan paling diuntungkan adalah BBTN. So jadi BBTN ini, sorry sebentar. Nah, sebenarnya masih ada tersimpan potensi menuju 1600, 1615. Malah kalau di atas 1630 tembus ini bisa ke arah target 1700. Advice-nya adalah average up bertahap. Baik, untuk jasa marga Ibu Liza? Nah, oke. Untuk jasa marga lebih kepada ini harga sudah di bottom ya, dan juga harga sudah di bottom. Ya, layak untuk spekulatif buy. Dari sisi RSI ada positive divergence, resisten bertahap 3270, 3300. Nah, selepas itu kita bisa average up, target dekat probably sekitar 3350 sampai 3400-an. Dari chart yang saya punya ini, Ibu Liza, jasa marga dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung tren turun, Bu. Di 3.400-an di Oktober. Nah, sekarang sudah berada di 3.220 meskipun range-nya masih tidak terlalu lebar ini. Tren kedepannya akan seperti apa untuk jasa marga? Masih berusaha untuk bangkit, Mas David. 3220 itu saya pilih untuk posisi spekulatif buy karena itu adalah support dari level previous low bulan Oktober. Tapi dari sisi indikator kelihatannya buying momentumnya sekarang ini mulai picking up, jadi beda situasi ya. Nah, tapi triggernya untuk si JSMRI ini mulai lebih sehat adalah ketika dia bisa lewat berapa tadi saya bilang 3270 sampai 3300. Nah, di titik itu kita baru tambah beli banyakan. Oke. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Liza Kamalia Suryanata selaku Head of Research NH Korindo Sekuritas. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kebetulan penanya pertama ada Ibu Lisa ini dari Medan. Ibu Liza menanyakan saham Adaro Mineral Bu, ADMR sudah ambil posisi di 1870. Apakah besok masih punya peluang untuk naik tidak Ibu Liza? ADMR dengan posisi penutupan hari ini 1855, Ibu boleh hold ya. Mudah-mudahan besok masih ada potensi naik ke 1930, kemudian ke arah 2000-an itu Bu, 2000 sampai 2040. Supportnya perhatikan ada di sekitar level 1820. Baik, penutupan hari ini 1855, sementara ambil posisi 1870. Level profit taking yang direkomendasikan Ibu Liza? Watch area 1930 atau saya prefer di sekitar 2000 sampai 2040. Oke. Selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta ini menanyakan saham dari konstruksi ini Ibu. Ada PTPP punya posisi di 930. Bagaimana support dan resistennya untuk PTPP? Oke, PTPP support ada di sekitar harga 920 sampai 905. Nah, sementara resistennya ada di sekitar 950, kemudian 950, 980, dan 1000, angka bulat 1000. Penutupan hari ini di 925 Ibu Liza, ambil posisi di 930.
Di hold saja? Nggak apa-apa, boleh hold, posisinya bagus di atas moving average semua, ada supportnya, lumayan solid. Baik, selanjutnya ada Ibu Hayana dari Kota Serang ini, Bu. Mau menanyakan prospek saham BBRI. Sampai dengan akhir tahun sudah pegang di 4530, Ibu Liza. Oke, BBRI penutupan hari ini 4720 ya, Bu. Ini good news. Kenapa? Karena 4.700 itu level resistance previous high-nya sudah berhasil ditembus ya. So potensi hari ini, maksudnya potensi besok targetnya 4760, kemudian itu ada gap di 4860, semoga bisa ketutup, and then baru mengarah ke 4950 sampai 5000. Supportnya perhatikan ya Ibu, semoga BRI-nya tidak turun lagi ke bawah 4.700 karena nanti mengarahnya akan ke 4.600 sampai 4.500. Baik, kita mungkin ucapkan selamat terlebih dahulu Ibu Liza untuk Ibu Hayana. Ambil posisinya di 45, ini cukup bagus. Penutupan hari ini di 4720 dan masih ada perpeluang untuk mengalami kenaikan. Selanjutnya saya akan coba sapa, ini ada Bapak Santoso dari Kediri. Menanya saham IPTV, Bu, di 112, Ibu Liza. Mohon analisisnya. IPTV? Ya. MNC, oke. MNC masih cenderung sideways ya Pak ya. Kalau dia baru akan bisa lebih lincah bergeraknya kalau sudah tembus 84. Nah, target-targetnya ada di sekitar angka 87, kemudian 90, kemudian lebih tinggi lagi ke arah 99 sampai 100. Baik, kita beralih ke OCIT ini. Dari Cikampek, Ibu Liza menanyakan saham MTEL, Bu. Sudah ambil posisi di 748, di hold atau cut loss? Mitratel ya, MTEL ya. Nyangkut di 715, Ibu. Nyangkut di 748 maksud saya. Oke, ya pergerakan 4 hari ini sih lumayan oke. Cuman penutupan hari ini memang agak bertatap muka dengan resisten MA50. Sebaliknya boleh di hold, masih boleh di hold. Besok-besok kalau lewat 730 akan mengarah ke target 740. Nah, di sini coba sebentar. Di sini baru kita lihat potensi lebih lanjut ada di 740 sampai 760. Nah, mungkin di daerah situ bisa pikir-pikir untuk take profit. Oke, kita ke Medan, Ibu Liza, ada Bapak Sihohotang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Bumi esok hari dan target sampai dengan akhir tahun, tadi pun juga sempat kita singgung ini. Akhir tahun akan sampai di berapa untuk Bumi, Ibu Liza? Seperti tadi saya bilang, kalau buminya bisa tembus ke atas 200, ini menyimpan potensial upside setidaknya 20% Bapak, sampai 220 atau 240 ya. Jadi memang banyak berita bagus beredar di sekitar bumi belakangan hari ini, bahkan Moody's pun juga sudah menaikkan peringkat bumi ya dengan outlook stable. Nah, tapi masih secara teknikal saya udah sering gitu melihat investor atau trader yang trading di bumi ini lebih cocok strateginya kalau pakai teknikal instead of cuma mengandalkan berita aja. Jadi saya harap kita bisa disiplin, kita tunggu dulu sampai level psikologis 200 itu bisa lewat, maka masa depan bumi akan lebih baik. Baik, pembahasan untuk Bumi ini, jawaban untuk Bapak Sihohotang yang ada di Medan, di Sumatera Utara. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Liza, dan tampaknya pembahasan Bumi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih, sehat selalu. Sama-sama Mas David. Baik, ada Ibu Liza Kamalia Suryanata selaku Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Saya David Sanoval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.